Ya guys, apa kabar guys? Nah, kembali lagi bersama saya Agus ya, masih di AID Bicara Asuransi. Udah cukup lama juga ya, saya nggak konten perihal di konten ini di channel YouTube AID Bicara Asuransi. Nah, kali ini ya kita akan jawab. Sebenarnya sih ini jawaban yang orang juga udah pasti tahu lah ya. Orang umum juga udah pasti tahu lah ya. Orang yang udah berpenyakitan, let's say cancer lah, stroke lah, udah pernah operasi jantung lah, itu bisa nggak sih join sebagai nasabah asuransi? Teman-teman harusnya udah tahu ya. Jangan nunggu sakit dulu gitu loh, ya. Baru nyari-nyari perusahaan asuransi. Selagi sehat justru harusnya sadar akan asuransi ya, bukannya udah sakit, udah pernah operasi, Gus. Sebenarnya sih gue udah pernah dirawat karena apa? Dulu 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu udah pernah operasi kanker. Teman-teman, kalau udah kejadian baru masuk asuransi itu salah. Perusahaan asuransi manapun juga nggak akan terima, guys. Kalaupun diterima, teman-teman harus curiga. Ya, nggak mudah. Ya, sekarang BPJS aja ya, udah mulai ada klausul-klausul tertentu yang dikecualikan. Dulu kan, wah semua jor-joran, ya. Orang berpenyakitan juga diterima. Nah, kalau sekarang udah mulai ada klausul-klausul tertentu yang dikecualikan, ya. Jadi apalagi perusahaan asuransi swasta, ya. Kebetulan gua di Prudential, tapi kita bicara secara global ya, nggak harus di Prudential aja. Selagi sehat, selagi masih muda, selagi produktif, usia produktif justru harus punya asuransi, guys. Karena di masa usia produktif, kalau teman-teman nggak punya perlindungan, nggak punya proteksi, ya, namanya resiko hidup apa sih? Sakit kritis, kecelakaan, meninggal dunia, ya. Udah berkali-kali gue udah pernah bilang, ada nggak yang bisa menghindari tiga itu? Sakit, kecelakaan, meninggal dunia. Ada yang bisa menghindari itu? Nggak ada, guys. Ya, kejadian itu bisa kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, tanpa pandang bulu, itu bisa terjadi, guys. Ya, nggak mandang jabatan, nggak mandang usia. Usia masih muda bisa terkena. Ya, jadi sebelum terjadi resiko itu, teman-teman harus punya proteksi. Teman-teman harus punya namanya perlindungan. Ya, dengan cara punya asuransi. Dari dulu ya sampai sekarang saya udah pernah bilang ya, asuransi itu yang penting cuma tiga sih sebenarnya. Yang paling basic, teman-teman harus punya namanya health insurance atau asuransi kesehatan. Ya, kalau teman-teman udah punya asuransi kesehatan, nah teman-teman harus punya perlindungan level kedua namanya asuransi kondisi kritis. Karena kenapa harus punya asuransi kondisi kritis? Ya, ini nggak apa-apa ya guys ya, sambil nyetir nih gue. Ya, karena gue lagi ada janji nanti jam 1 ya dengan klien gue. Dia mau asuransi kesehatan di daerah Kelapa Gading. Jadi itu guys, ya nggak apa-apa nih ya sambil jalan. Jadi level kedua itu namanya setelah asuransi basic, asuransi kesehatan, teman-teman harus punya namanya asuransi kondisi kritis. Kenapa asuransi kondisi kritis harus punya? Karena itu yang melindungi aset teman-teman. Itu yang melindungi income teman-teman. Karena kalau orang nggak punya kondisi kritis, asuransi kondisi kritis, ya, bagaimana dengan biaya hidup? Kalau teman-teman tiba-tiba bed rest di rumah sakit menahun, pentingan menahun kan karena punya kondisi kritis nggak mungkin kerja kan teman-teman. Nah, sumber income teman-teman dari mana kalau nggak punya uang pertolongan kondisi kritis? Itu manfaat kedua. Level kedua sudah lewat, ya teman-teman harus punya namanya yang level terakhir, itu asuransi warisan, guys. Ya, nah kalau asuransi warisan itu bukan kitanya sebagai tertanggung yang menikmati, tapi keluarga kita apabila kitanya, ya kitanya nih, cocoknya itu kepala keluarga. Apabila kitanya terjadi tutup usia,
oleh karena apapun. Semua orang pasti tutup usia dong. Nah, gimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Apa yang teman-teman mau tinggalkan? Harta teman-teman apa, aset teman-teman apa yang teman-teman mau tinggalkan? Ya terserah teman-teman, mau rumah? Nah, salah satu aset yang belum kena pajak adalah polis asuransi jiwa. Nah, makanya uang pertanggungan itu apabila tertanggung, kita sebagai kepala keluarga nih tertanggung utama, ya, mau mewariskan kepada istri dan anak-anak kita, misalkan contoh. Nah, apabila kita meninggal dunia, ya, sebagai kepala keluarga, maka secara otomatis polis asuransi cair dan pewarisnya langsung terima sebagai pewaris, ya. Dari misalkan katakan uang pertanggungannya 1 miliar. Nah, istri atau anak kita yang tertera di polis akan menerima uang pertanggungan senilai 1 miliar, guys. Gitu. Oke? Jelas ya, guys ya? Jadi, teman-teman, jangan tunggu resiko sakit dulu baru cari-cari asuransi. Waduh, gue udah begini nih, spare part udah nggak bener nih. Spare part pengertian tubuh teman-teman udah mengalami masalah, ya, penyakit atau karena apapun, ya. Nah, teman-teman, selagi sehat berasuransilah. Bukannya udah, sebenarnya teman-teman sadar sih sebenarnya, oh gue udah sakit nih, dulu pernah nih agen asuransi nawarin, ya, tapi gue nggak gubris, masa bodo amat gitu loh, ya. Masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Nah, begitu kejadian, nah baru cari-cari agen asuransi. Terlambat, teman-teman, ya. Intinya, semua perusahaan asuransi manapun, kalau teman-teman udah terdiagnosa sakit kritis, ya, entah serangan jantung, ya, stroke, ya, itu jangan harap teman-teman bisa diproteksi oleh perusahaan asuransi, ya. Jadi sebelum terjadi resiko itu, saran saya udah berkali-kali kasih masukan, teman-teman, berasuransilah. Kalau belum punya, Gus, gimana nih? Gua belum punya sama sekali asuransi jiwa belum punya, kondisi kritis belum punya, kesehatan belum punya. Asuransi apa yang ideal buat gua? Tergantung, teman-teman. Kalau teman-teman sebagai karyawan, ya, di perusahaan itu udah diproteksi biasanya oleh asuransi kesehatan misalkan, ya. Dilihat askesnya udah full cover belum, ya, udah memenuhi persyaratan nggak jika kalau terjadi resiko. Manfaat dari asuransi perusahaan itu udah maksimal belum, teman-teman cek. Kalau teman-teman udah kerja di sebuah perusahaan dan udah ada fasilitas asuransi kesehatan, teman-teman boleh ambil asuransi kondisi kritis. Oke? Karena basicnya teman-teman askesnya sudah punya di perusahaan. Selama teman-teman kerja di perusahaan, nggak usah ambil lagi, boleh asuransi swasta di asuransi kesehatan nggak perlu ambil lagi, karena udah di cover oleh asuransi perusahaan. Tergantung, makanya saya bilang. Tapi kalau teman-teman nggak punya asuransi kesehatan, ya udah pengusaha nih, ya, usaha sendiri, entrepreneurs, pebisnis, ya, nggak kerja sama siapapun, tapi kerja diri sendiri, itu belum punya asuransi 3 itu, yang 3 level proteksi, teman-teman basicnya harus ada punya dulu asuransi kesehatan. Itu saranku, ya. Jadi kalau teman-teman, buat yang teman-teman ngedengar video ini dan menonton video ini, ya, wah, gue belum punya asuransi ini, segera kontak, ada, tinggal scan QRIS yang ada di pojok kanan bawah, ya. Teman-teman bisa langsung kontak, WhatsApp dulu, jangan telepon ya, guys, ya. Kalau telepon nggak bakal diangkat, karena menghindari penelpon yang aneh-aneh. Kalau gue WhatsApp dulu aja, ya, WhatsApp, atau teman-teman bisa berkunjung ke website kita di www.agusimandharma.com, ya. Terus klik itu namanya insurance, ada di situ, ya. Tentang asuransi itu ada. Nah, di situ ada 3 level. Sebenarnya asuransi cuma 3 level proteksi aja, tuh, ya. Produknya banyak macam.
Cuman intinya 3 level. Teman-teman harus punya itu. Begitu guys. Nah ini sudah masuk tol dalam kota ya, mau ke arah Kelapa Gading. Jadi demikian ya. Semoga konten ini ya sambil saya menyetir ya, nggak apa-apa. Soalnya nggak kosong juga, agar ada padat juga. Nah, kalau teman-teman mau konsultasi ya, mau nanya-nanya perihal proteksi, baik itu apa aja, asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, atau asuransi jiwa, teman-teman bisa langsung hubungin ya saya dengan scan QRIS di pojok kanan bawah ya. Nanti gue cantumin di pojok kanan bawah. Teman-teman mau tanya apa di situ, saya siap bantu teman-teman. Oke guys, demikian ya singkat dari saya ya. Petuah lah, bukan petuah sih sebenarnya. Ini udah dari kapan juga udah sering sih saya sampaikan. Karena bukan apa-apa. Begini teman-teman, kalau selama masih sehat, asuransi itu kerasa nggak penting. Gue sih bilangin aja, gue store premi setiap bulan, setiap tahun, tapi nggak pernah dipakai-pakai. Amin-amin, memang jangan sampai dipakai sih teman-teman. Cuman itu teman-teman hitung-hitung menyicil. Untuk kalau terjadi resiko, teman-teman nggak harus ngeluarin duit kaget 1 miliar. Dokter bilang pihak rumah sakit harus siapin dana 1 miliar, 700 juta, 500 juta. Nah, nggak perlu teman-teman. Karena dengan teman-teman nyicil setiap bulan, setiap tahun, kalau terjadi itu pasti kepake kok. Gue sih bilangin, ya di dunia ini kebanyakan orang meninggal karena sakit. Betul apa betul? Bisa dihitung sih, memang ada orang yang bisa tidur nggak bangun lagi. Nah itu meninggal, disebutnya meninggal enak sih ya, meninggal nyaman ya, nggak ada penderitaan. Tapi rata-rata 99% orang sebelum meninggal sakit kritis. Entah sakit kritis ya, entah kecelakaan ya, itu banyak macam guys. Oke, semoga bermanfaat ya. Demikian seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi guys. Saya Agus, pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.